hari ini, maka ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, silakan kita kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Nah sekarang, anak-anak coba perhatikan ya, ini apa? Beban. Nah, ini apa? Beban. Oke, ya. Coba perhatikan, ini ada benang, ada beban. Ini dalam keadaan dia ya. Coba perhatikan, ketika bebannya ibu tarik ke kanan, kemudian ibu lepaskan. Kira-kira apa yang terjadi dengan benang dan beban ini? Bergerak. Coba sekarang ibu balik dari kiri. Oke, ya. Coba perhatikan, ini ada benang, ada beban. Ini dalam keadaan dia ya. Coba perhatikan, ketika bebannya ibu tarik ke kanan, kemudian ibu lepaskan. Kira-kira apa yang terjadi dengan benang dan beban ini? Bergerak. Coba lebih jelasnya, coba kita perhatikan video yang ibu putar. Ada dua orang yang lagi main ayunan. Pernah main ayunan ya? Pernah. Ketika ayunannya ditarik ke belakang, kira-kira apa yang terjadi dengan ayunan yang ada di depan? Bergerak ya? Bergerak. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang getaran. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui apa sih itu getaran. Yang kedua, mampu mengetahui apa sih itu gelombang. Yang ketiga, mampu memahami apa sih itu bunyi. Baik, sekarang kita masuk dulu kepada materi getaran. Nah, yang pertama kita tinjau getaran pada pegas. Nah, pada gambar kita bisa lihat dalam keadaan diam, pegasnya itu berada pada titik setimbang. Sama dengan yang tadi ya, ketika ayunannya itu sebelum diayunkan, itu dalam keadaan diam, maka dia berarti benar berada pada titik kesetimbangan. Nah, jadi getaran itu apa? Jadi getaran adalah gerakan suatu benda di sekitar titik kesetimbangan pada lintasan tetap. Selanjutnya kita lihat lagi pada ayunan bandul. Tadi pada pegas, pada ayunan bandul. Nah, sama dengan yang tadi ya. Ketika dikatakan dia satu getaran, maka dia satu terjadi gerakan bolak-balik. Nah, kalau pada gambar ini kita bisa lihat dari titik B dalam posisi diam itu dari titik B, maka ketika ditarik dari kiri, maka berarti dari A, B, C kembali lagi ke B, ke A. Ini berarti itu dikatakan satu. Oke, selanjutnya, nah di dalam getaran itu ada namanya amplitudo. Nah, tahu kalian apa sih amplitudo? Ketika dari sini kiri ke kanan, kita kembali seperti ini, dan kembali ke titik setimbang, maka jaraknya dari titik setimbang ke kiri ataupun titik setimbang ke kanan itu dinamakan dengan amplitudo. Jadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Selanjutnya, di dalam getaran juga ada namanya frekuensi. Nah, apa sih itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Ya, rumusnya yaitu F sama dengan N per T. Ya, N itu adalah jumlah getaran, F itu adalah frekuensi, satuannya adalah hertz ya. Kemudian T itu adalah waktu, satuannya berarti sekon. Nah, selanjutnya ada namanya periode. Nah, periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Ya, satu getaran ya. Periode itu adalah satuannya sekon, ya, karena banyaknya waktu yang diperlukan. F adalah frekuensi. Nah, kemudian kita masuk ke contoh-contohnya. Yang mana sih contoh getaran? Mungkin kalian pernah main gitar ya? Nah, itu adalah contoh getaran. Ketika gitar kita ketik, maka di situ pasti muncul getaran, ya, pasti ada getaran. Selanjutnya ada yang lebih dahsyat, gempa bumi. Gempa bumi itu mungkin beberapa waktu yang lalu kita sering ya terkena tamu datang gempa bumi, dan itu adalah terjadi getaran.
yang lain. Jadi posisinya dari kapal yang tadi di titik sini. Jadi kalau ada gelombang, maka gelombang itu pasti akan masih terasa sampai di situ. Jadi dia memindahkan energinya. Berdasarkan arah getarannya, gelombang itu dibagi dua. Ya, ada namanya gelombang transversal, ada namanya gelombang longitudinal. Nah, pertama kita lihat dulu gelombang transversal. Apa sih itu gelombang transversal? Mungkin kalian bisa lihat ya, seperti di gambar. Jadi di sini arah getarannya itu tegak lurus dengan arah hambatannya. Ya, jadi posisinya kalau dia arah getarannya itu horizontal, maka arah hambatannya itu dia vertikal. Nah, itu dikatakan dengan gelombang transversal. Biasanya kalau kayak kita tali ya, kalau kita getarkan seperti ini, maka dia akan ditandai dengan membentuk satu bukit dan satu lembah. Nah, satu bukit satu lembah dikatakan satu gelombang. Ya. Nah, yang kedua, mulai dari transversal ada namanya longitudinal. Kalau yang tadi sejajar tegak lurus dengan arah hambatannya, kalau ini dia sejajar atau berimpit. Ya. Kita lihat pada selingkih ini ya, ketika pegas kita tekan begini, kalau yang tadi begini ya, kalau sekarang seperti ini. Jadi ketika kita tekan seperti itu, ada yang membentuk, ada satu yang merapat, ada satu yang merenggang. Ya, jadi di sini dia arah getarannya itu sejajar atau berimpit dengan arah hambatannya. Itu gelombang longitudinal. Selanjutnya kita masuk kepada materi bunyi. Nah, coba kita dengarkan. Ada yang lagi mengikuti kita. Ya, di dalam kitab tersebut ketika kita petik, maka apa yang kita bisa dengarkan? Suara ya. Nah, jadi bunyi itu apa? Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Sama juga di sini bunyi itu merambat melalui udara menuju telinga. Sama kayak kita sekarang. Ketika kita lagi berbicara, maka di sini di pita suara tadi itu contoh getaran itu bergetar. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3. Yang pertama ada namanya ultrasonik. Ya, frekuensinya itu lebih dari 20.000 Hz. Dan tentu kalau dia 20.000 Hz berarti tidak bisa didengar oleh telinga manusia normal. Jadi kalau yang tadi di bawah lebih dari 20.000 Hz itu contohnya kelelawar atau juga ikan lumba-lumba atau juga ikan paus atau ikan. Nah, selanjutnya ada audiosonik. Nah, audiosonik ini di daerahnya kita bisa mendengar di daerah ini, yaitu pada 2020 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, kalau kita bisa mendengar di sini, berarti kalau tadi yang di atas kita tidak bisa dengar, maka di bawah juga kita tidak bisa dengar. Infrasonik, ya, suaranya itu kurang dari 20.000 Hz, ya. Jadi itu tidak bisa didengar oleh manusia. Yang bisa mendengar itu apa? Biasanya itu anjing ataupun gajah. Nah, sekarang untuk agar kita bisa lebih memahami tentang materi getaran, gelombang dan bunyi, saya mau kalian berdiskusi, ya, melakukan eksperimen, ya. Jadi karena 3 materinya, maka saya bagi menjadi 3 kelompok, ya. Nomor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. Oke ya, semuanya sudah duduk di kelompoknya. Sekarang ini ada lembar kerja ya, ada lembar kerja. Silakan disesuaikan dengan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Untuk kelompok 1 mendapatkan materi gelombang, getaran ya, getaran. Yang kelompok 2 gelombang, yang kelompok 3 itu bunyi. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan eksperimen membuktikan tentang konsep getaran, gelombang dan bunyi. Silakan dibaca petunjuk di lembar kerjanya. Nanti di sini di petunjuknya itu nanti silakan disesuaikan, nanti dicari ayat Al-Qur'annya yang berhubungan dengan getaran, gelombang dan bunyi, ya. Kemudian untuk menyelesaikan soalnya itu silakan dicari di HP-nya, dicari hasil-hasil penelitian yang mendukung tentang eksperimen yang dilakukan, ya. Dilihat hasil penelitiannya. Di situ juga sudah ada link yang sudah saya tahukan. Nanti silakan tinggal dibuka linknya yang membahas tentang konsep getaran, penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian, temuan dari getaran, kemudian gelombang, sama juga dengan bunyi, ya. Silakan waktunya 15 menit. Ini sini B, sini titik C, 1 kali C Itu getarannya. getaran 1 kali ini, saya kembali ke titik A berarti baru 1 getaran. Jangan 1, 2, 3. Ini gelombang transversal dan longitudinal ya, yang bisa dihubungkan.
Oke. Yang ini bunyi. Nanti dicatat hasil temuan. Oke. Oke, sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke. Sekarang karena sudah, saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok itu bertuju ke kelompok lain, kelompok 1 bertuju ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, sampai nanti kembali ke kelompoknya. Kemudian silakan kalian bertanya atau melakukan identifikasi kira-kira apa yang mereka lakukan, temuan apa yang telah mereka temukan dengan percobaan yang telah mereka lakukan. Bisa ya? Nanti yang satu orang yang tinggal, ketua kelompoknya silakan satu orang tinggal untuk menjelaskan teman-temannya. Oke, silakan. Tiga getaran. Tapi dengan adanya getaran dan positif. Oke ya, semua sudah menuju ke kelompok temannya dan sudah bisa mengambil kesimpulannya tadi tentang getaran gelombang bunyi. Nah, sekarang saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan hasil dari temuannya kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1 yang wakilnya bertunjuk. Tujuan saya di kelompok 3 itu bunyi itu semakin banyak ayatnya maka suara bunyinya itu akan makin kecil. Jika ayatnya semakin sedikit maka bunyinya itu akan makin besar. Oke. Kelompok 2 apa yang didapatkan dari kelompok 3 ataupun kelompok 1? Dari kelompok 3 itu berhasil pengawasan yang dapat itu dia suara itu tergantung dari volume airnya. Tergantung dari volume airnya. Oke. Terus kalau Yang ini? getaran, itu dia pada itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Oke, beratnya berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, sekarang kelompok 3 tadi sudah berkunjung. Apa hasil temuannya dari kelompok 1 dan kelompok 2? Di mana jenis gelombang ada yang sebenarnya lambatnya ada terus dan ada juga yang sejajar. Oke, ya. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari situ? Coba kelompok 1. Baik, untuk percobaan Bandung dan Lanjut ini kesimpulannya yang dapat kami tarik yaitu periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Jika tali Bandung semakin besar maka periodenya itu semakin besar dengan frekuensinya semakin kecil. Sebaliknya jika benarnya semakin kecil maka periodenya itu semakin kecil dengan frekuensinya itu semakin besar. Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita bisa simpulkan. Jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik pada inti kesetimbangannya ya. Jadi akhirnya kita pada kesimpulan. Jadi memang pada gerak harmonis sederhana baik pada tugas ataupun pada band sederhana dikatakan dia mengalami getaran kalau terjadi gerakan bolak-balik yang mana di dalamnya itu ada amplitudo, ada frekuensi dan ada namanya periode. Oke ya. Berarti selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai tugasnya silakan kalian masih tetap dari kelompok yang sama. Silakan kalian turun ke lapangan, survei di lingkungan sekitar kalian tentang contoh-contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang mana dikatakan getaran, gelombang, dan bunyi ya. Kemudian nanti disandingkan dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Selanjutnya ketika kalian menjelaskan apa menulis laporannya itu, nanti silakan kalian lihat ya di hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang materi-materi tersebut. Jadi silakan cari yang referensi dari jurnal ya. Yang referensinya itu usahakan yang 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir, jangan lagi ngambil yang tahun 90-an atau tahun 2000-an ya. Jadi ngambilnya itu 2020 ke atas lebih bagus. Baik, saya kira pertemuan kita hari ini selesai. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Minggu depan kita akan membahas tentang fluida dinamis ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.